Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Wikiversity ya, salah satu uh, proyek dari Wikimedia Foundation yang diabdikan untuk sumber daya pembelajaran, kemudian proyek pembelajaran dan riset untuk digunakan dalam semua tingkatan, jenis, maupun gaya pendidikan dari prasekolah hingga universitas. Termasuk di sini training profesional maupun pembelajaran yang informal gitu ya. Jadi ini adalah salah satu proyek dari Wikimedia Foundation atau fondasi Wikimedia ya. Kemudian kami ini maksudnya dari Wikiversity, bagian dari Wikimedia Foundation, itu mengundang para guru, para murid, kemudian para peneliti untuk bergabung menciptakan sumber daya pendidikan yang terbuka dan komunitas pembelajaran yang kolaboratif gitu ya. Jadi Wikipedia dan lain sebagainya, Wikiversity itu adalah proyek bersama untuk akses pendidikan yang terbuka untuk semua orang gitu ya. Meskipun nih ya sebagian besar orang mengatakan bahwa situs-situs seperti ini itu tidak bisa diakses untuk kepentingan ilmiah, tapi sebenarnya untuk usaha kolaboratif sebagai sumber awal pembelajaran itu cukup penting gitu ya. Mengingat ada selalu koreksi ya terhadap input yang dimasukkan dalam proyek bersama ini. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Wikiversity, try guided tour. Ini ya, kita klik sini. Learn about adding content atau select editingnya. Jadi menambah konten maupun mengeditnya gitu. Ini ada halaman untuk petunjuknya gitu. Ada 7 poin ya. News Commerce Store untuk pemula yang ingin memasuki situs ini. Selection of featured Wikiversity content, kemudian assessment Wikiversity by educational level berdasarkan tingkatan pendidikannya gitu ya, mulai dari prasekolah hingga universitas itu. Creating educational content at Wikiversity for teacher ya, untuk guru. Kemudian author of project box for classifying educational resource ya, untuk mengklasifikasi sumber daya pendidikan around Wikiversity in 80 detik ini ya. Demo of way of formatting content, atau bagaimana konten itu diformulasikan dalam Wikiversity ini. Nah, langsung saja kita lebih spesifik untuk belajar ini ya, mengenai saya karena punya background S1-nya di psikologi, kita klik ini ya, social science, kemudian di situ ada mengenai psikologi 55 kategoris ya, mungkin ya, 62 page. Kemudian one file ini ya. Jadi bisa dilihat cukup banyak ini ya, abnormal psychology itu ya, ada satu kategori dan satu halaman. Kemudian ketika kita klik ada 5 kategori dari psikopatologi ya. Autism, motivation and emotion, motivasi dan emosi, buku psikopatologi, neurodiversity movement, psychosis, Skasian Studies. Nah, ini teman-teman bisa klik lagi, ini ada 2 kategori dari autisme, Aspergian Wikipedians, Motivation and Emotion Book Autism, mengenai buku ini ya, akses untuk pelajari autisme. Kita klik ya, misalnya ini ya, tentang autisme.
Jadi di sini dijelaskan mengenai autisme dan juga perkembangan emosional. Bagaimana autisme itu berakibat pada perkembangan emosional anak gitu. Ini ada halaman overview, kemudian apa itu autisme, kemudian perkembangan emosional, apa itu perkembangan emosional, typical emotional development theoretical approach, pendekatan teoritis mengenai perkembangan emosional ini ya, yang umum pada orang dengan autisme. Kemudian ada model dari Erikson ya, dari 0 sampai 2 tahun, deskripsinya ini seperti apa dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai sumber awal belajar mengenai topik-topik dalam psikologi gitu ya. Dalam konteks ini misalnya autisme gitu. Kemudian kita bisa lihat bahwa ada referensi yang digunakan dalam penulisan artikel di Wikiversity ini ya. Menggunakan tahun 94, kemudian American Psychiatric Association 2013 dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai sumber awal ya belajar psikologi ya. Misalnya hubungannya dengan History of Psychology ya, ada tiga halaman ya. History of Psychology Argentina, psikologi, history. Kita coba pelajari satu persatu. Nah, di sini belum ditambahkan yang lainnya. Jadi histori atau sejarah psikologi dapat dilihat sebagai evolusi dari beberapa kekuatan ya. Yang pertama adalah psikoanalitik ya, atau kekuatan atau mazhab di sini ya, psikoanalisa. Yang kedua adalah behaviorisme, ketiga humanistik, empat adalah transpersonal, termasuk sistem keluarga, psikologi feminis, psikologi multikultural, ekopsikologi, dan konstruktivisme sosial maupun postmodern. Yang kelima itu adalah social justice dan advocacy ya. Mungkin ini dipengaruhi oleh critical psychology juga mungkin. Yang keenam adalah integratif, inklusif, dan holistik ya. Kemudian ini belum ditambah dengan sumber yang lain. Kemudian di strategi Argentina ya. Ini ada yang menginput mengenai bagaimana perkembangan psikologi di Argentina, baru sedikit juga. Kemudian psikologi history. Ini masih sangat umum itu ya, rasionalisme, empirisme gitu. Jadi sebenarnya masih dalam tahap perkembangan ya Wikiversity ini ya. Tapi coba kita melihat input yang sudah cukup, kita lihat cukup banyak. Psikolinguistik ya, satu kategori 58 page. Psikolinguistik mendefinisikan psikolinguistik ini ya. Psikolinguistik adalah pendekatan studi bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik. Mempertimbangkan komponen morfologis dari kata psikolinguistik. Dua istilah ini dapat dilacak ya, psycho dan linguistik. Yang istilah psycho itu merupakan secara etimologis itu berasal dari kata Yunani yaitu psyche ya, yang berarti pikiran atau mungkin awalnya jiwa gitu, yang telah terkonsep linguistik memiliki akar bahasa. Jadi konsep psikologi disebut secara singkat, konsep psikolinguistik itu dapat dideskripsikan atau diuraikan sebagai hubungan antara bahasa dan pikiran manusia gitu ya.
Nah, salah satu yang membedakan dengan hewan mungkin adalah aspek bahasa kita yang lebih kompleks gitu. Ini ada pertanyaan ini ya, how do language start ya? Bagaimana bahasa itu dimulai dari manusia gitu ya? Bagaimana kita mempelajari bahasa sejak kecil gitu ya? Dan apa komponen dari bahasa dan bagaimana proses dari komunikasi gitu. Itu adalah intro dari psikolinguistik. Kemudian ada apasia, apa sih ini ya, psikolinguistik apasia atau apasia itu apa sih gitu. Ternyata apasia itu adalah gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan dari porsi tertentu ya, bagian tertentu dari otak yang terlibat dalam persepsi bahasa dan produksi bahasa gitu. Tergantung pada area yang diakibatkan oleh kerusakan itu, orang yang menderita apasia mungkin dapat berbicara secara jelas, namun kurang koheren, atau sebaliknya ya, koheren tapi tidak jelas gitu. Jadi ini adalah mengenai apasia gitu ya, dan kita bisa belajar bentuk-bentuk apasia ya. Itu seperti apa? 3 kategori: fluent, non-fluent, pure apasia. Jadi jelas, tidak jelas, dan juga apasia murni itu seperti apa. Kemudian jenis-jenisnya ya, berupa apasia, global apasia, transcortical motor apasia, Wernicke apasia, conduction apasia, anomic apasia, transcortical sensory apasia, dan jadi kita juga bisa belajar mengenai tanda-tanda dan simptomnya ya, tanda-tanda dan gejala orang yang mengalami apasia ini gitu. Dan treatmentnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan sumber-sumber yang dari Wikiversity ini sebagai sumber awal gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan referensi di bawahnya itu untuk belajar lebih lanjut mengenai topik-topik yang terkait dalam bidang psikologi misalnya. Kemudian juga misalnya kita di sini ada soal motivasi, achievement motivation, motivasi untuk pencapaian ya. belum diisi yang ini, motivation and emotion book, achievement motivation ini. Achievement motivation adalah salah satu jenis motivasi yang membantu untuk menentukan bagaimana dan mengapa individu itu berperilaku secara spesifik melakukan suatu hal gitu ya. Itu menginvestigasi atau mencoba untuk menemukan jawaban kenapa beberapa orang itu memiliki dorongan dan yang lain tidak termotivasi gitu. Jadi ini bisa menjelaskan mengapa orang itu ada yang karirnya bisa berhasil dalam karir yang tinggi maupun yang tidak mencapai itu. Jadi apa yang menggerakkan orang itu, apa yang menyebabkan dia gagal gitu dan lain sebagainya. Jadi ini sumber-sumber lumayan lah untuk sekedar permulaan, itu sudah cukup banyak yang diinput di situs ini ya. Kemudian misalnya ini kita psikologi perkembangan ya, developmental psychology. Kita juga bisa belajar soal parenting misalnya, atau bagaimana. Informed commitment ya.
Jadi ini berhubungan dengan pernikahan ya. You are deeply in love with your romantic partner. Kamu secara mendalam itu mencintai pasangan romantisme dan kalian looking forward to long and happy marriage. Jadi mencoba untuk memiliki melihat ke depan mengenai pernikahan yang bahagia dan keinginan untuk itu long itu ya panjang gitu ya, maksudnya berumur panjang gitu, atau dalam bahasa lagu-lagu itu cinta abadi gitu ya. Yet you recognize that too many marriage become unhappy dan sadly they often end in divorce ya. Tapi menyadari bahwa terlalu banyak pernikahan itu berakhir tidak bahagia dan secara menyedihkan itu berakhir pada perceraian. Apa yang dapat kalian lakukan untuk menghindari pernikahan seperti itu? Intinya untuk menekan resiko atau kegagalan semacam itu. Nah, objektif dari course ini atau perkuliahan ini adalah membantu bagaimana untuk bersama-sama pada partner pernikahan itu mencapai tujuan yang diinginkan gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ini ada interpersonal komitmen interpersonal antar antar partner pasangan pernikahan gitu ya, seperti keputusan untuk memiliki anak dan lain sebagainya, business partnership gitu ya, jadi sebagai rekan bisnis gitu, dan bagaimana investasi uang, kemudian terlibat dalam organisasi dan lain sebagainya. Jadi ini seringkali juga mungkin perlu dibahas secara mendalam gitu ya. Seringkali kasus-kasus di Indonesia itu kan ada pernikahan yang tidak direncanakan lebih mendalam gitu ya. Komitmen interpersonal itu kan perlu diuraikan lebih detail gitu ya, pernikahan itu bagaimana soal visi misi yang sama, soal memiliki anak dan sebagainya gitu. Bagaimana nanti membangun bisnis bersama, kemudian investasi uangnya mau dikemanakan gitu untuk sekolah anak dan lain sebagainya. Ataupun kemudian organisasi gitu. Kemudian soal ini sudah bahas soal hubungan yang gagal gitu, agar mencegah itu tidak terjadi. Mari partner screening question gitu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa belajar soal ini, hal-hal seperti ini itu ya, untuk mengurangi kemungkinan resiko kegagalan pernikahan. Jadi tema yang lain yang bisa kita coba buka adalah educational psychology ya, psikologi pendidikan ini ya. Kemudian learning method, metode pembelajaran, experiential learning, work integrated learning. Nah, sebagian besar juga masih bisa diedit dari teman-teman kalau ingin menjadi kontributor dalam Wikiversity ini. Kemudian ada soal suicide, misalnya suicidology, suicide, suicidality and motivation ya, mengenai bunuh diri dan motivasi. What motivasi adalah suicidality, apa yang mendasari orang pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu ya. Jadi ini apa itu suicidality atau suicidalitas itu ya, terjemahan literalnya. Constantly evolving ya, bidang yang selalu berevolusi, sudah kan dapat dideskripsikan sebagai setiap self ini perilaku yang dipilih oleh diri sendiri yang berhubungan dengan bunuh diri gitu ya. Self yang diinisiasi oleh diri sendiri, perilaku yang diinisiasi berkaitan dengan perilaku bunuh diri. Perilaku ini dapat tidak hanya terbatas pada ideation
or suicidal thought, communication and behavior. Jadi tidak hanya terbatas pada keinginan untuk bunuh diri, kemudian komunikasi dan perilakunya. Untuk termasuk misalnya self-inflicted harm does not always reflect the intention to die. Jadi keinginan diri sendiri untuk melukai diri sendiri itu tidak selalu merefleksikan keinginan untuk bunuh diri. Jadi nanti pembahasan soal bunuh diri itu cukup kompleks gitu ya. Ada beberapa tanda-tanda misalnya untuk menghilangkan numbing gitu ya. Numbing merasa apa itu namanya mati rasa gitu secara emosional, itu dia menggunakan self harming atau melukai diri sendiri sebagai bagian dari coping mekanisme ya, mekanisme pertahanan diri. Tapi terkadang juga di satu kasus yang lain gitu, melukai diri sendiri itu belum tentu itu adalah mengarah pada keinginan bunuh diri itu. Jadi perlu dibedakan tiap kasusnya gitu. Karena memang topik ini cukup riskan untuk disalahpahami gitu. Apalagi seringkali keterlibatan orang lain yang tidak paham masalah dari tiap-tiap individu gitu, sehingga misalnya dalam beberapa kasus misalnya ada orang yang malah komen untuk misalnya di internet itu mendorong orang lain untuk bunuh diri ya. Misalnya konten kreator itu ada yang komentar-komentarnya dari orang secara anonim gitu menyuruh dia untuk bunuh diri misalnya karena membenci konstruk mengenai karakter dia di media sosial gitu. Orang-orang ini tidak paham bahwa perilaku mereka juga bisa mengakibatkan orang lain untuk memutuskan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi topik-topik ini perlu dibahas untuk secara pikiran yang jernih gitu ya, agar orang-orang juga bisa diedukasi soal bagaimana kompleksnya topik mengenai bunuh diri gitu ya. Kalau kita lihat di media-media itu seringkali korban yang memutuskan untuk bunuh diri itu tidak disupport sebelumnya, malah justru dalam posisi yang rendah dalam hidupnya dia justru lebih didorong untuk mati secepatnya gitu, karena ketidakpahaman mengenai kondisi mental orang lain gitu ya. Jadi ini topik yang cukup riskan untuk disalahpahami gitu, dan pembahasan yang detail dalam bunuh diri ini cukup penting agar baik dari para pelajar maupun non pelajar itu untuk memahami bahwa kita bisa terlibat dalam hal yang lebih baik ya, di dunia yang lebih baik untuk mencegah orang-orang itu memutuskan untuk bunuh diri. Jadi mungkin itu teman-teman, silakan dieksplor sendiri mana yang bisa ditambahkan dari topik-topik psikologi di sini. Tapi sejauh ini secara garis besar kita bisa melihat kegunaan untuk University ini untuk sebagai sumber awal kita belajar psikologi. Ini ada psikologi agama juga, cross cultural psychology, psikologi lintas budaya dan lain sebagainya. Jadi setidaknya kata-kata terakhir saya adalah gunakan ini sebagai pemetaan awal ya untuk belajar psikologi selanjutnya. Ini bagus untuk teman-teman yang masih dalam semester awal belajar psikologi gitu. Jadi memetakan secara singkat apa sih topik-topik yang ada di psikologi. Mungkin itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.